mengambil sebatang kayu dan membantingnya keras ke kaca, tetapi tidak meninggalkan retakan sedikit pun. Hal ini membuatnya marah. Ia mundur 2 langkah dan membantingnya lagi sekuat tenaga. Kali ini ia kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh dari tepi. Ia berhasil menahan diri tepat waktu dan berdiri di sana terengah-engah. Lalu ia berjalan ke sebuah rangka atap, merobek sepotong logam dan menggunakannya untuk memotong tali. Ia mengikatkan tali di sekeliling tiang kayu dan melilitkan lakban terakhir di tangan dan kakinya. Setelah menguji kelengketan lakban, ia tiba-tiba berbalik dan berjalan keluar tanpa ragu. Angin menderu di sekelilingnya. Setiap langkah terasa berat dan ketinggian yang memusingkan di bawah cukup untuk membuat siapapun ketakutan. Orang-orang di tanah sudah berhenti dan melihat ke atas, mencoba mencari tahu apa yang sedang dilakukan pria itu. Tak lama kemudian, ia sampai di sisi bangunan. Tidak ada birai di persimpangan, jadi ia dengan hati-hati menjulurkan kaki kirinya untuk mencari pegangan. Setelah melakukannya, ia mendorong dengan kaki kanannya dan melangkah lebar, berhasil menyeberang ke sisi lain. Ia tak berani berhenti dan beristirahat. Jika ia tidak segera mengaktifkan sistem pengendali ketangkasan, seluruh gedung akan terbakar habis. Sebagai kepala keamanan baru di hari pertamanya, ia tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia segera melepaskan tali dari lehernya dan mengikatnya ke jangkar di gedung. Setelah memeriksa ketegangannya, ia melompat turun seperti katak raksasa menggunakan kedua tangan dan kakinya. Tepat sebelum jangkar terlepas, ia berhasil memasuki pusat kendali gedung. Namun masalahnya belum berakhir. Sistem perlindungan diri panel kendali telah aktif dan bila turbin raksasa berputar liar, satu kesalahan saja ia akan terlempar ke udara. Berbalik arah bukanlah pilihan. Ia dengan cermat memperhitungkan ritme putaran bila turbin, menggertakkan gigi dan melompat. Untungnya ia tidak terluka. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia membuka penutupnya dan mengatur ulang sistem keamanan. Dalam sekejap, sistem mendeteksi api dan mengaktifkan sprinkler. Kabut menyembur dari segala arah dan sebagian besar api dengan cepat padam. Tepat ketika pria itu mulai bernapas lega, sistem mendeteksi penyusup. Bilah-bilah turbin langsung berakselerasi, kini berputar di lalap api. Jelas mereka berusaha menangkapnya. Tanpa berpikir panjang, pria itu mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat. Di detik-detik terakhir, ia berhasil meraih tali. Tetapi tali itu terlalu berat. Jangkar tak mampu menahan berat badannya dan putus. Tali itu mengendur dan ia berayun kencang ke arah kaca yang diperkuat, menghantamnya dengan keras. Pusing dan linglung, ia secara naluriah melepaskan tali itu. Ia kini tergantung terbalik, ratusan meter di atas tanah. Orang-orang yang menonton dari bawah merasa ngeri. Pria itu mulai sadar kembali dan berjuang untuk meraih tali itu. Sekuat apapun dia berusaha, ia tak dapat meraihnya. Kemudian entah dari mana, kaki palsunya terlepas. Di saat-saat terakhir, tepat saat ia hampir jatuh, ia menangkapnya dan nyaris lolos dari bencana. Namun nasib buruk tetap tak membiarkannya pergi. Tiang kayu di atasnya hampir patah karena beratnya. Dengan napas terengah-engah, ia tak berani membuang waktu. Hanya dengan menggunakan lengannya, ia mulai menyeret tubuhnya yang babak belur ke atas, inci demi inci. Kerumunan orang menyaksikan dalam diam, sangat tersentuh oleh pemandangan itu. Masing-masing diam-diam berharap ia akan selamat. Mungkin harapan mereka lah yang memberinya kekuatan. Tak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi pada akhirnya, pria itu berhasil mencapai puncak.